Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum, semester 2, kelas non-reguler. Kali ini saya akan menjelaskan atau saya telah membuat summary atau ringkasan dari apa yang telah saya dapatkan dari pertemuan pertama saya di mata kuliah hukum pidana. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dekan, Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH, ilmu hukum ini adalah sekumpulan aturan atau kaidah yang dapat diibaratkan sebagai pohon besar yang memiliki banyak cabang. Jika cabangnya dibagi menjadi dua bagian, maka cabang ilmu hukum ini adalah cabang hukum publik, cabang ilmu hukum publik, dan cabang ilmu hukum privat. Hukum publik ini adalah bagian dari ilmu hukum yang mempelajari hubungan hukum antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sedangkan hukum privat adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan hukum antara kepentingan individu dengan individu. Contoh dari hukum publik itu sendiri yaitu hukum pidana, dan contoh dari hukum privat yaitu hukum perdata. Gabungan dari hukum publik dan hukum privat ini diantaranya ada hukum tata negara, ada hukum administrasi. Dan sebagai penegasan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dekan, hukum diperlukan bila kita berada dalam komunitas, dan hukum bergantung pada tempat dan waktu. Kemudian, tujuan hukum itu adalah sebagai sarana ketertiban dan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan salah satu istilah hukum pidana yang berasal dari bahasa Belanda. Dan kitab undang-undang hukum pidana ini masih kita pakai sampai saat ini. Dan ini adalah warisan kolonial Belanda. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah bagian dari hukum pidana yang berisi larangan dan keharusan, dan bagi mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang sanksinya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi cabang ilmu hukum lainnya. Hukum pidana material ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material yang umum, contohnya KUHP, dan hukum pidana material yang khusus, contohnya beberapa peraturan lain di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan undang-undang yang lainnya. Hukum pidana formal. Hukum pidana formal ini cabang hukum pidana yang merupakan hak negara untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana material. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material ini dibagi menjadi tiga, yaitu criminal act atau perbuatan pidana, criminal responsibility atau pertanggungjawaban pidana, criminal procedure atau sanksi pidananya. Nah, perbuatan pidana ini menyangkut atau berkaitan dengan asas legalitas atau principle of legality, atau dalam bahasa Latin dikenal dengan maaf kalau saya salah membaca, tapi saya akan coba membacanya nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali. Ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang diberlakukan. Segala perbuatan tindak pidana harus dicantumkan dalam undang-undang, harus dilarang oleh undang-undang, dan
atau ada yang diharuskan oleh undang-undang. Sekarang kita bahas mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asas kesalahan. Namun asas kesalahan ini tidak ada di dalam KUHP. Dia berada dalam tataran doktrin. Doktrin itu sendiri adalah ilmu pengetahuan dan yang asasnya terkenal dengan maaf juga ini kalau saya salah lagi membacanya, Geen straf onschuld atau geen straf zonder schuld. Artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi, seseorang tidak akan mungkin dikenakan sanksi pidana kalau dia tidak punya kesalahan. Nah, di sini ada contoh kasus pidana. Misalnya, contoh kasus pencurian yang aturannya atau hukumannya terdapat di dalam KUHP pasal 362, 363, 365, 367. Dan contoh lainnya adalah kasus pembunuhan yang diatur dalam pasal 338, 340 KUHP. Perbuatan pidana di atas bisa dimintai pertanggungjawabannya, barulah kemudian ada sanksi. Sanksi pidananya merupakan konsekuensi dari perbuatan dan pertanggungjawabannya, akan tetapi tidak harus berjalan seperti itu, karena realitanya ada perbuatan yang jelas sudah diatur dalam KUHP, tapi tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya, seseorang yang ditugaskan untuk eksekusi hukuman mati tidak bisa dikenakan pasal 340 KUHP karena merupakan perintah undang-undang dan merupakan perintah jabatan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 50 ayat 1 dan pasal 51 ayat 1 KUHP. Jadi, ada pasal yang membenarkan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sekian itu yang saya dapatkan dari pertemuan pertama mata kuliah hukum pidana. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.